Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari tondok lepongan bulan, tanah Matarik Allah, negeri yang sungguh indah, tempat di mana saat ini saya menikmati cuti di tengah-tengah keluarga. Kembali saya menemui saudara-saudari sekalian lewat renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, bukalah mata kami agar dapat menyaksikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami agar dapat memahami perumpamaan tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang ke-16, diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman tidak muncul begitu saja dari dalam hati manusia. Setelah berapa kali orang Israel mempertimbangkan kepemimpinan Musa, Tuhan menampakkan diri di depan mata bangsa itu, supaya mereka senantiasa percaya kepada Musa.
Yesus memilih menggunakan perumpamaan untuk berbicara kepada orang banyak. Ketika para murid menanyakan hal itu kepadanya, Yesus mengingatkan pada nubuat Yesaya. Hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika kata-kata yang langsung tidak diindahkan, diperlukan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Kesadaran dan pertobatan memang tidak bisa didesakan dari luar, melainkan harus ditemukan sendiri dari dalam. Iman kepada Tuhan dan kepercayaan pada kepemimpinan orang lain mesti dipupuk dari hati manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mendengar dan melihat pesan ilahi di balik pengalaman dan peristiwa kehidupan juga tidak dengan sadar kita lakukan. Betapa banyak kejadian terlewati begitu saja tanpa kesan. Padahal semua itu dipakai Tuhan untuk mengerahkan diri kita agar siap mengalami hal-hal di depan kita. Kita seharusnya berusaha mendengar dan melihat dengan baik, sebab kesempatan untuk itu tidak akan datang dua kali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang ahli komunikasi pernah mengatakan, media adalah pesan itu sendiri. Artinya, sarana menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Sarana komunikasi tidak hanya menentukan penerimaan isi pesan, tetapi juga mengubah cara penerima menerima pesan. Para murid heran mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan dan tidak langsung saja menggunakan pokok-pokok doktrin yang ingin ia sampaikan. Ternyata lewat perumpamaan Yesus merangsang para murid untuk berpikir, bertanya-tanya, dan mencerna sendiri apa yang kiranya dimaksudkan Tuhan. Dengan kata lain, perumpamaan yang butuh untuk direfleksikan lebih lanjut merupakan suatu bentuk terapi, sebab selama ini umat Israel sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, apakah kita boleh termasuk dalam kawanan yang boleh berbahagia karena memperoleh rahmat secara khusus untuk mengerti, memahami, dan mendengar warta tentang kerajaan Allah? Dan kalau kita termasuk orang yang berbahagia, maka pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah kita telah sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berlimpah dalam kehidupan kita? Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.